Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalif Ikhlas Alfata dari kelas 1D. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang perwujudan hak asasi manusia pada sektor ekonomi. Nah, sebelumnya apa sih hak asasi manusia dalam sektor ekonomi? Hak-hak dasar manusia dalam bidang ekonomi itu adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian seperti perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, hak mendapatkan upah, dan ikut serta dalam serikat buruh serta dalam bidang haki juga kontrak. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, serta hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang maknanya perekonomian seharusnya tidak dibangun dengan asas-asas persaingan atau asas-asas individualistik lainnya. Nah, sayangnya di Indonesia banyak sekali fenomena-fenomena terkait pelanggaran hak asasi manusia khususnya di sektor ekonomi. Seperti yang paling familiar yang sering terdengar di telinga kita adalah korupsi. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan pemerintah, tapi juga merugikan banyak masyarakat karena uang yang dikorupsi ini seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada pembayaran upah buruh tidak sesuai dengan ketentuan atau di bawah upah minimum regional. Fenomena ini tentunya sering kita temui ketika para buruh unjuk rasa kepada pemerintah terkait tuntutan pembayaran upah sesuai upah minimum regional. Kemudian yang ketiga ada outsourcing atau sistem pengadaan karyawan dengan bagi hasil antara karyawan dan perusahaan outsourcing. Banyak yang berpendapat bahwa ini merupakan jenis perbudakan yang baru. Nah, data aduan dari Komnas HAM pada tahun 2016 mencatat terdapat 359 BUMN, BUMD, dan 1030 perusahaan swasta yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran HAM. Tentunya ini menjadi PR besar untuk pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat. International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID juga mencatat ada 3 sektor yang rentan pelanggaran HAM pada pekerjaannya dan aspek lingkungannya. Ada dari sektor aquaculture atau budidaya perikanan, pertambangan, dan juga kehutanan. Ketiga sektor ini tentunya aspek vital yang menyangga perekonomian Indonesia. Solusi dari saya pribadi terkait fenomena atau masalah ini adalah dari pemerintah perlunya penegakan hukum terkait hak asasi manusia khususnya di sektor ekonomi, dan perlunya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan industri pada perusahaan-perusahaan baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta. Dan untuk solusi buat masyarakat khususnya dari lingkup terkecil yaitu diri kita sendiri adalah perlunya menanamkan nilai jujur dan adil. Nah, ketika kita sudah menanamkan nilai jujur dan adil, insya Allah tidak hanya dari sektor perekonomian, tentunya dari sektor yang lainnya Indonesia akan berkembang menjadi negara yang lebih maju. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.